ketika dia memasak air, kayu api habis. Lalu si ibu ini mengambil kayu api tetangga tanpa dia tanya. Diambil, kemudian dibakar, mendidih ini air. Telah mendidih, dia dinginkan. Setelah didinginkan, diberikan kepada anak, diminum oleh si anak. Inilah yang diceritakan oleh si ibu kepada Rasul. Apa kata Rasul? Berarti ibu sudah mengaliri darah dan daging anak ibu dari barang yang haram. Wajar seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau barang yang haram kita masukkan ke dalam tubuh, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, efeknya bukan kepada kita sebagai orang tua saja, tapi justru kepada istri dan kepada anak-anak akan berkonsekuensi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada subuh ini saya coba sampaikan kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa tipe manusia itu ada 3 macam. Jadi kita yang hadir pada subuh ini menurut Rasulullah ada 3 macam. Yang pertama khairun nas, sebaik-baik manusia. Kemudian yang kedua syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Dan yang ketiga adalah abghadun nas, manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Di manakah posisi kita? Kita lihat hadis Rasulullah. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah, yang pertama adalah man qada umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, lama hidupnya di atas dunia ini, semakin baik pula amal dan ibadahnya kepada Allah. Ini adalah manusia yang terbaik di sisi Allah. Usianya semakin tua, hidupnya semakin lama di atas dunia ini, ibadahnya pun luar biasa baiknya. Selamanya dia tidak pernah sholat berjamaah, semakin bertambah usia sholat berjamaah dia. Biasanya dia tidak ikut pengajian, begitu bertambah usianya dia pun ikut dari pengajian. Pokoknya begitu bertambah usia dan umurnya, semakin baik pula amal dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pepatah orang tua kita dulu menggambarkan atau mencontohkan manusia yang seperti ini adalah seperti padi. Semakin merunduk dia, semakin berisi padi itu, semakin berunduk dia. Semakin bertambah umur dan usianya, semakin baik pula dia. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, khairun nas indallahi taala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Ucapannya bermanfaat, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu bermanfaat bagi orang lain, perbuatannya pun juga bermanfaat bagi orang lain. Maka menurut Rasulullah ini adalah manusia yang terbaik. Contohnya seperti kelapa, Bapak dan Ibu. Kelapa itu tidak satu pun yang tidak bermanfaat bagi manusia. Coba kita perhatikan. Batang kelapa bermanfaat untuk apa? Jembatan.
Sekarang aja jembatan kita bagus, kalau dulu dimanfaatkan oleh orang lain itu, apalagi pucuknya bermanfaat bagi manusia. Untuk apa? Buat ketupat. Tempurung bermanfaat untuk apa? Bakar sate, bakar ayam dan segala macam. Air kelapa bermanfaat. Pokoknya kelapa itu seluruhnya bermanfaat bagi manusia. Tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Sampai-sampai Bapak Ibu, akar serabut kelapa itu pun bermanfaat bagi manusia. Untuk apa? Obat sakit gigi. Kalau ada orang yang sakit gigi, termasuk Bapak Ibu yang hadir pada subuh ini, serabut itu bermanfaat. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang sakit gigi, datang ke rumah saya obati. Itu saja bawa. Saya kasih baca-bacaan, pakai jampi-jampi, sembuh itu nanti. Jadi itu seluruhnya bermanfaat. Maka kita yang hadir pada subuh ini pun juga harus bermanfaat bagi orang lain. Maka orang yang seperti itu, kata Rasul, adalah sebaik-baik manusia. Yang ketiga, manusia yang bermanfaat itu atau manusia yang terbaik itu menurut Rasulullah SAW adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Mau belajar membaca Al-Quran itu Bapak dan Ibu bukan hanya di TPA, bukan hanya di TPQ, dan bukan hanya di MDTA saja, tidak. Sampai saat ini bahkan kita sudah mau mengembuskan nafas yang terakhir pun masih dianjurkan agar kita belajar membaca Al-Quran. Sebab apa? Kita tidak bisa dan tidak dibolehkan membaca Al-Quran itu kalau tidak sesuai dengan aturannya. Membaca Al-Quran itu harus baik dan benar. Makanya ada namanya Bapak Ibu tahsin. Tahsin itu artinya adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Membaca Fatihah kalau tidak betul dan tidak benar, hati-hati Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beda ha dengan ha. Makna dan pengertiannya juga beda. Makanya Rasulullah katakan kepada kita, sebaik-baik manusia dan yang terbaik kamu itu adalah mau belajar membaca Al-Quran, kemudian mau mengajarkannya kepada orang lain. Kita yang hadir pada subuh ini pandai baca Quran, kemudian ada orang datang ke rumah kita mau belajar, lalu kita ajarkan, luar biasa. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bacaan kita belum tepat, kita belajar. Di masjid kita ini ada imam, ayo belajar kita. Kemudian setelah itu kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, kita ajarkan pula kepada orang lain. Itu menurut Rasulullah manusia yang terbaik menurut Allah. Yang pertama adalah panjang umur, kemudian semakin baik amal dan ibadahnya. Yang kedua adalah anfa'ahu dinnas, bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang ketiga adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, orang yang mau belajar dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Satu. Kemudian tipe manusia yang kedua, syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Yang dimaksud Rasulullah sejelek-jelek manusia di sini bukan wajahnya, bukan penampilannya, dan bukan rupanya. Lalu apa? Karakternya, kemudian sifatnya, perbuatannya juga, itu menurut Rasulullah. Siapa itu? Nah, ini dia. Man qala umruhu wasa'a amalu, semakin lama ia hidup di atas dunia, bertambah umur dan usianya, tapi amal dan ibadahnya kepada Allah itu semakin berkurang. Masa anak muda rajin dia beribadah,
sholat tahajud sering dilakukan, sholat duha dia kerjakan, baca Al-Quran juga, pengajian ikut. Pokoknya di masa mudanya luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu umurnya bertambah, begitu usia sudah semakin tua, semakin malas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke masjid pun mulai malas, ikut pengajian pun juga malas, membaca Al-Quran apalagi. Maka oleh Rasulullah katakan, orang yang seperti ini adalah syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Kalau menurut kita itu namanya Portugal, persatuan orang tua gatal. Semakin bertambah umurnya, semakin berkurang pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, syarrun nas, sejelek-jelek manusia menurut Rasulullah itu adalah man 'asha fil haram wa mata fil haram. Hidupnya dibalut dengan keharaman sehingga pada akhirnya mati pun dalam keadaan haram. Saya ulangi, man 'asha fil haram wa mata fil haram. Hidupnya sudah dibalut dengan keharaman yang pada akhirnya mati pun dalam keadaan haram. Apa maksudnya itu? Hidup di atas dunia ini penuh dengan keharaman. Harta yang dia dapatkan dari yang haram, mungkin curian, atau mungkin cara manipulasi, atau mungkin cara korupsi, atau mungkin cara, kalau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, iya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli, tapi Allah sangat mengharamkan riba. Sehingga yang masuk ke dalam tubuhnya itu semua haram. Ingat Bapak Ibu, Rasulullah katakan, nah apabila barang yang masuk ke dalam tubuh kita ini, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini, kemudian minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini dari barang yang haram, konsekuensinya satu, amal ibadah yang dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima. Walau bagaimanapun cara yang kita lakukan beribadah kepada Allah, sholat tahajud setiap malam kita laksanakan, sholat duha setiap pagi kita kerjakan, bahkan Al-Quran setiap waktu kita baca, tapi kalau yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah barang yang haram, maka ibadah yang kita laksanakan itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengaruh terhadap makanan dan minuman yang haram. Rasulullah pernah menjadi imam di waktu sholat tarawih. Begitu Rasulullah imam, ada anak yang beribut di belakang. Begitu Rasulullah salam ke kanan, salam ke kiri, dia keluar diri. Bapak Ibu, ketika kita sholat tarawih, ada anak yang beribut di belakang. Siapa yang punya anak? Tidak ada yang mau mengaku, diam semua. Yang kedua kali ditanya Rasul, diam. Yang ketiga, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada anak ini, orang tuanya di tempat kita ini, baiklah. Ini anak saya bawa, saya pelihara, saya didik ini anak, dan saya bertanggung jawab terhadap anak. Begitu Rasulullah berkata seperti itu, ibu-ibu di belakang menunjuk, ya Rasulullah, itu anak saya. Ditanya Rasul, Bu, ketika saya bertanya kenapa ibu tidak mau menjawab? Kata si ibu tersebut, malu saya ya Rasulullah, anak saya meribut ketika kita sholat tarawih. Apa pertanyaan Rasul kepada ibu? Bu, pernahkah ibu memberikan makanan dan minuman yang haram kepada anak ibu? Jawab si bapak, tidak ya Rasulullah. Sudah sekian lama umur saya dan anak saya, belum pernah sesadarnya saya memberikan makanan dan minuman yang haram kepada anak saya. Kata Rasul, apa Bapak Ibu? Coba ingat dulu Bu, mana tahu ibu khilaf dan lupa. Diingat oleh si ibu ketika dia memasak air, kayu api habis. Lalu si ibu ini
tanpa dia tanya. Diambil, kemudian dibakar, mendidih. Ini air telah mendidih, dia dinginkan. Setelah didinginkan, diberikan kepada anak, diminum oleh si anak. Inilah yang diceritakan oleh si ibu kepada Rasul. Apa kata Rasul? Berarti ibu sudah mengaliri darah dan daging anak ibu dari barang yang haram. Wajar seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau barang yang haram kita masukkan ke dalam tubuh, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, efeknya bukan kepada kita sebagai orang tua saja, tapi justru kepada istri dan kepada anak-anak akan berkonsekuensi luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, jangan sampai ada makanan dan minum yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang dimaksud dengan man asya fil haram wa mata fil haram. Hidupnya sudah dengan keharaman, kemudian mati pun dia akan menjadi haram. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia manusia syarrun nas, sejelek-jelek manusia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur bertambah, kelakuan semakin parah. Hidup digeluti dengan keharaman yang pada akhirnya mati pun dalam keadaan haram. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga, man adhara shadaqata bi akhil muslim wa yudabbiru khilafaha. Artinya begini Bapak Ibu, di depan dia baik, ditunjukkannya bahwa kita ini adalah bersaudara, tapi di belakang dijelek-jelekkannya kita. Ini adalah manusia yang paling jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ini termasuk munafik. Kalau di hadapan kita manis mulutnya luar biasa, bahkan terkadang disanjung-sanjungnya kita. Luar biasa Pak Haji, luar biasa Ustadz itu, waduh luar biasa. Kok hebatnya, berinfaknya luar biasa, kebaikan luar biasa. Tapi begitu di belakang kita dijelek-jelekannya kita. Tidak ada itu Pak Haji itu. Terus berdiri tidak ada itu. Itu pengurus masjid itu tidak ada itu. Apalagi bandaranya itu masih tak selesai-selesai. Itu kan kena dikorupsi itu. Coba di belakang kita banyak orang yang seperti ini. Tenanglah Pak Haji, pokoknya 2024 besok saya pilih Pak Haji, tenang aja lah. Tapi di belakangnya jangan pilih Pak Haji, itu dado tuh dong. Itu kecek Pak Haji itu yang hidup tuh, kalau di belakang dado tuh. Hati-hati. Ini adalah hipokrit. Papat di luar, runcing di dalam pagar makan tanaman. Di depan kita baik, di belakang kita jahat. Inilah munafik. Munafik kata Allah dalam Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tidak ada tempat yang disediakan oleh Allah terkecuali neraka. Maka orang yang seperti itu di depan kita baik, di belakang kita jahat, di depan kita dia sanjung kita, tapi di belakang kita dijelek-jelekannya. Ini adalah munafik. Maka orang yang seperti itu kata Allah tempatnya dalam api neraka. Asfal. Asfal itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu kontraktor mengaspal. Apa arti asfal itu? Yang paling bawah. Berarti orang yang seperti itu nanti adalah kerak-kerak api neraka. Orang yang paling dekat neraka itulah dia. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, jangan membiasakan diri lagi seperti itu. Baik di depan, jahat di belakang. Ini adalah syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Yang ketiga, tipe manusia. Kata Rasulullah adalah apa? Ghaudun nas, manusia yang paling dimurkai Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau yang kedua tadi cuman sejelek-jelek manusia, tapi tipe manusia yang ketiga ini adalah apa? Ghaudun nas. Artinya adalah manusia yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Satu, man akala wahdahu. Orang yang makan sendiri-sendirian. Hati-hati Bapak Ibu. Makan sendiri-sendirian. Orang dulu makan
bersama itu menjadi kebiasaan. Ayah, ibu, anak-anak makan bersama. Kalau sudah makan bersama itu nampak kekompakan, kemudian kalau bersama rahmat Allah itu datang. Makanya keluarga dulu bahagia sebab apa? Sama-sama, sama dirasakan. Kalau enak makanan sama dirasakan, kemudian kalau tidak enak makan pun sama dirasakan. Kalau sekarang kan tidak, makan sendiri-sendirian. Maka wajar saja hari ini keluarga berantakan, kebahagiaan dalam rumah tangga itu tidak didapatkan. Disebabkan apa? Di antaranya itu, bapak makan di sana, udah diambilnya ke masjid, ini dia ke sana, nonton dia. Yang si ibu udah diambilnya lauk, ambil nasi, ini dia ke belakang, bukannya YouTube, sambil makan nonton YouTube dia. Datang sana diambilnya nasi, diambilnya lauk, pergi ke depan televisi, nonton dia. Tidak ada rasa kebersamaan. Rasulullah Abaqatun Nas yang paling dimurkai Allah itu adalah man akala wahdahu, makan surang-surang. Tak lewat si kentang itu terserah bapak ibu lah menjawab. Yang kedua, Abaqatun Nas, saya mohon maaf, ini Rasulullah katakan, bukan saya. Wa akramal ghaniyya wa ahanal faqir. Orang kaya, pejabat dimuliakan. Tapi kalau orang-orang fakir, orang-orang yang lemah, termasuk anak yatim, dihinakan. Wa akramal ghaniyya wa ahanal faqir. Saya mohon maaf, kalau kita mengundang orang, kita pesta umpamanya, kita kan punya pesta, bukan orang lain, bukan yang punya keyboard, bukan yang punya catering, bukan yang punya tenda. Yang punya pesta itu siapa? Kita. Berarti yang mengatur pesta itu kita, bukan orang lain. Bapak Ibu, kita pesta, satu undangan. Kalau untuk orang kaya, untuk pejabat, undangannya disemprot tuh. Tujuannya apa? Supaya wangi, dicium orang yang menerima. Pakai foto pula lagi tuh, namanya pre-wedding. Foto di sana, foto di situ, segala macam. Nah, namanya diketik pula itu, cantik-cantik. Pas begitu ke jamaah, dia sulitnya kepada ibu-ibu jamaah perluritan Masjid Baitur Rahman di tempat asurang. Mereka baru diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita diundang si Anu. Undangannya apa? Kertas lembar. Bukan di sini sana, maksud saya itu. Tempat. Saya pernah pesta di Pasir Pengarayan. Memang pulang saya, nggak jadi saya masuk. Disediakan di depan, buku tamu saya isi berlian selegar dari ujung batu. Begitu saya masuk, saya dihadang. Pak, bapak jalan dari sana. Saya tengok yang lain, sudah dari situ. Pakai apa namanya, pakai kaca-kaca Tuhan. Itu tampil di situ agak spesial lah. Jadi kalau yang biasa-biasa saja, tempatnya dari kanan, kita di sana tidak pakai meja, cuma pakai kursi saja. Itu pun kursi tidak dibawa. Aduh, saya pikir begini cara pesta. Padahal Bapak Ibu, walimatul urus itu memang disanjungkan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Bapak Ibu, Rasulullah katakan, akhul muslim dan muslim, tanda persaudaraan antara kita sesama muslim. Kalau diundang kita wajib mendatanginya, kita wajib hadir. Kalau ada orang datang diundangnya, Bapak dan Ibu, anak saya pesta nanti malam walimatul urus, Bapak Ibu tolong datang ya. Kita wajib hukumnya datang. Dosa kalau kita tidak datang. Kenapa? Karena kita diundang. Artinya apa? Walimatul urus itu adalah kalau orang datang ke sana, di samping dia berpahala karena mengunjungi kita dan memenuhi undangan kita, kita sebagai orang yang melaksanakan walimatul urus itu pun dapat pahala karena mengundang orang.
Tapi jangan sampai orang yang datang bisa dapat dosa dan orang yang mengundang dapat dosa. Kenapa? Karena yang seperti itu lagi. Makanya kalau orang dulu pesta, apa namanya? Sedekah. Bapak Ibu, besok datang ke rumah yuk, kita ada sedekah di rumah. Orang datang. Jadi nampak kebersamaan dan persaudaraan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memuliakan orang-orang yang tertentu dan menghinakan orang-orang yang tertentu, oleh Rasulullah itu disebut dengan abghadun nas, manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka besok Bapak Ibu, kalau pesta, justru yang paling dimuliakan itu adalah orang yang lemah, fakir, miskin, apalagi anak yatim. Sebab apa? Begitu mereka mengambil makan, apa yang terbayang di hati mereka? Ya Allah ya Rabbi, selama ini aku tidak pernah menikmati makanan yang seperti ini, tapi hari ini aku bisa nikmati. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang membuat pesta ini rezeki halal dan thayyib. Orang yang lemah berdoa makbul, Bu. Anak yatim kalau berdoa makbul. Kalau kita yang hadir ini belum tentu. Tapi kalau sudah orang-orang yang lemah, fakir, miskin, kemudian anak-anak yatim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa mereka makbul, tidak ada hijab. Hijab itu namanya hijab itu. Hijab itu maksudnya adalah pembatas. Berarti kalau fakir, miskin, orang yang lemah, anak-anak yatim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada hijab, berarti langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kebiasaan yang seperti itu yang pernah kita lakukan robah. Tujuannya apa? Supaya Allah itu sayang dan gemar kepada kita. Jadi inilah tipe manusia menurut Rasulullah. Yang pertama adalah khairun nas, manusia yang terbaik di sisi Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah lama hidup di atas dunia, semakin baik amal ibadahnya. Yang kedua, senantiasa dia bermanfaat bagi orang yang lain. Yang ketiga adalah dia mau belajar baca Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Tipe manusia yang kedua adalah syarrun nas, orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umurnya semakin bertambah, semakin lama dia hidup di atas dunia, amal ibadahnya semakin jelek dan semakin berkurang-kurang. Yang kedua, hidup dalam keharaman, kemudian mati pun juga di dalam keharaman. Yang ketiga, tipe manusia itu kata Rasulullah adalah abghadun nas, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadi manusia yang dimurkai Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah makan sendiri-sendirian. Yang kedua adalah dia lebih memuliakan orang kaya, dia lebih memuliakan orang yang berpangkat, sementara fakir, miskin, orang-orang yang lemah dan anak-anak yatim dia hinakan. Mudah-mudahan kita adalah termasuk tipe manusia yang pertama, yaitu sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.